Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku pada Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang cara membersihkan sihir ya. Teman-teman weton Sabtu pahami ya, sihir itu kan perbuatan manusia ya, yang bersekutu dengan iblis ya, untuk menyakiti seseorang gitu. Nah, ketika orang itu melakukan sihir, dia itu menggunakan dimensinya makhluk halus, dimensinya setan gitu. Nah, dimensi setan inilah yang dia perintahkan untuk mencelakai seseorang gitu. Nah, teman-teman weton Sabtu perlu Anda pahami ya, bahwasanya setan itu terbuat dari apa? Dari inti api neraka gitu. Walaupun inti api neraka ya, yang namanya api ketika terkena air semacam ini pasti padam. Jadi teman-teman weton Sabtu ya, ketika Anda terkena sihir ya, sering-seringlah terapi dengan air ya. Bisa Anda ini sering mandi. Orang terkena sihir males mandi, coba Anda cek ya, kalau Anda males mandi ya, berarti ada setan di dalam diri Anda, ada makhluk halus di dalam diri Anda. Entah itu yang nempel ya karena energi negatif Anda, entah itu kiriman orang gitu. Terus anggap saja adalah setan di dalam diri Anda. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana cara membersihkan itu supaya pikiran kita jernih, supaya hati kita lapang, supaya langkah kita ini optimis ya. Maka pertama yang Anda harus lakukan adalah sering-sering mandi ya. Perbanyak mandi. Syukur-syukur ketika air mandi itu ya Anda ruqyah dulu ya. Anda bacakan doa-doa, Anda bacakan mantra-mantra sesuai dengan ya, kepercayaan Anda. Anda bisa baca katakanlah ayat kursi, bisa baca surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas itu ya. Ya, yang penting itu adalah ketika Anda ini membaca doa, itu harus ada sambung rasa gitu. Minta pertolongan Tuhan. Itu yang Anda harus lakukan. Jadi bukan ayat-ayat tadi yang menyembuhkan Anda, tapi kekuatan dari Tuhan lah yang menyembuhkan diri Anda dengan wasilah ayat-ayat tadi ya. Nah, terus tuangkan di dalam ya, bak mandi, terus buat mandi ya. Saya niat mandi tidak hanya ya, menyiram tubuh ini, tapi juga membersihkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh saya. Nah, jadi mulut Anda itu ngomong seperti itu, batin Anda itu menghayatinya seperti itu. Jadi saya tidak ya, misalkan ya contoh ya, saya tidak hanya menyiramkan air ini untuk membersihkan jasad saya ya, tapi juga batin saya ya. Membersihkan kotoran-kotoran batin itu lakukan ya. Sering-sering mandi ya. Kalau perlu 4-5 kali setiap hari mandi ya. Karena ketika orang ini terkena gangguan sihir itu males mandi. Nah, kenapa? Ada api di dalam dirinya, ada emosi di dalam dirinya gitu. Atau ketika teman-teman weton Sabtu emosi, coba Anda siram dengan air, itu pasti akan luruh emosinya. Nah, karena kadang ketika kita emosi ini ketumpangan oleh makhluk halus, ketumpangan oleh setan gitu. Makanya air ini, energi air ini ya, teman-teman weton Sabtu ini bisa menetralisir gitu. Kalau tidak percaya, Anda ketika mengguyurkan air ya di kepala Anda itu rasanya nyes gitu. Beban pikiran Anda itu langsung hilang. Ini terapi air untuk mandi. Juga bisa air tersebut kita gunakan untuk ruqyah ya. Jadi air semacam ini kita bacakan ya doa-doa ya.
apapun doanya ya, sepenting sambung kepada Tuhan. Saya contohkan ya, misalkan ini air, ini dibuka seperti ini, terus Anda baca ya, atau ditaruh depan sini ya, taruh depan sini ya, nah, taruh di sini ya, terus Anda baca doa, ya Tuhan, wasilah air ini ya, dengan doa yang saya panjatkan, semoga ini bisa menetralisir ya sihir, teluh, santet atau gangguan apapun yang ada di dalam diri saya. Nah, terus Anda berdoa, terus Anda minum seperti itu ya. Lakukan berulang-ulang, dan ketika Anda melakukan semacam ini ya, sudah tidak usah dipikirkan hasilnya ya, tidak usah dipikirkan hasilnya. Anda lakukan saja terus menerus tanpa henti sampai benar-benar Anda sembuh. Caranya seperti itu gitu ya. Jadi cara yang paling mudah, yang paling cepat itu seperti itu ya. Ketika kita itu laku ya, laku apapun ya, laku tirakat, laku spiritual atau laku apapun ya, yang pertama ya kita teknisnya ini kita maksimalkan, terus yang kedua lakukan terus wis, tidak usah dipikirkan hasilnya ya. Yang paling penting adalah ketika Anda melakukan itu nikmati ya. Misalkan ketika Anda minum air itu nikmati ya. Sudah, tidak perlu Anda berpikir bahwasanya kapan dikabulkan, kapan disembuhkan, tidak usah berpikir seperti itu. Karena ketika usaha Anda ini maksimal, ketika yang Anda lakukan caranya benar, nanti lama-kelamaan juga akan berhasil. Jadi ini ya, lagu Anda ini berbanding lurus dengan hasilnya. Nah, demikian saudara Koton 1, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.